Halo semuanya, balik sama gue Takumi Minamino, dan di video kali ini spesial banget karena bakal ada giveaway berupa tebak skor di tengah-tengah video. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke guys, di game week kali ini pastinya gue akan membahas mengenai game week keempat, dan kali ini gue membahas dulu preview gue di game week ketiga kemarin. Jadi overall gue mendapatkan 56 poin di game week ketiga kemarin, dengan overall ranking gue pastinya naik hampir 100% kalau bisa dibilang, ini dari 2,4 jadi 1,2. Dan so far so good dari tim gue. Hanya kalau gue lihat dari tim gue sekarang gitu ya, kalau gue jabarkan dari belakang, Pickford, gue udah gak tahu lagi sih sama Pickford ini. Kayak satu shot on target, satu gol anjir. Jadi kayak lumayan malesin juga sih kalau kalian punya budgetnya. Mungkin bisa dipikirin untuk transfer out dia, cuma untuk sekarang sih kayaknya banyak banget opsi transfer yang bagus-bagus gitu ya. Akan kita bahas pastinya di akhir video. Jadi kalau untuk gue sekarang kayaknya gue akan tetap keep dia dulu. Ya udah, gue udah terlanjur pilih dia gitu ya. Dan kalau dibandingin sama Turner, bahkan masih banyak Turner gitu kan poinnya. Tapi oke lah, itu untuk Pickford. Dan masuk ke back di sini, gue masukin Ruben Dias kemarin. Akhirnya kalau kalian lihat Twitter gue dan juga Instagram gue gitu ya, gue masukin Ruben Dias 2 poin. Sayang banget Sheffield United bisa nyetak gol gitu ya, walaupun waktu awal-awal dia clean sheet gitu kan, sampai menit gue lupa deh 60-an, itu tuh poinnya baik banget itu kan, sama bonus poin bahkan. Jadi ya mau gimana lagi, cuma secara fixture masih oke banget City. Jadi gue gak gitu khawatir sih. Chilwell clean sheet, Estupinian kemarin mengejutkan banget ya. Lihat Brighton kalah kayak gitu, dan ya menurut gue secara position, secara permainan tuh Brighton ya emang sih mereka threatening banget gitu kan secara ofensif, cuma emang secara defensif juga kelihatan dari game ini gitu bahwa mereka emang terbuka banget. Dan itu kredit juga sih untuk West Ham yang secara counter attack-nya bagus banget kalau gue nonton pertandingannya gitu kan. Dan Gehi di sini cadangan gue sama Baldock 2 poin 1 poin. Gak perlu gue bahas. Kemudian untuk midfield di sini 5-5-nya main Rashford, Saka, Mitoma, Martinelli, juga Bruno Fernandes. Akhirnya 2 Manchester United player gue menghasilkan return gitu kan setelah 3 game week. Mahal nih pemain, gue tunggu-tungguin, akhirnya mereka return. Walaupun gue masih agak sedikit sayang sih mereka dapat kartu kuning. Jadi gue kayak ya udahlah, terlalu Bruno Fernandes ya. Cuma ya gue akan nikmatin aja lah poin mereka untuk sekarang. Dan Mitoma dan juga Martinelli yang blank di sini. Kemudian untuk striker dua-duanya Haaland sih nyetak gol walaupun sekali gagal penalti gitu kan. Dan Nicholas Jackson yang oke juga. Jadi so far tim gue nggak ada concern untuk siapa yang perlu gue ganti langsung. Cuma memang pastinya ada beberapa pemain yang menarik banget secara fixture dan juga form mereka. Nah, langsung aja kita bahas dari segi fixture, tim mana aja yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Oke guys, secara fixture di sini kalau gue udah kotakin gitu ya, di atas pastinya adalah seperti yang kalian tahu, tim-tim yang punya fixture bagus banget sampai dengan game ke-10 ke depan. Ada Brentford, Spurs, Newcastle, Bournemouth, dan juga Chelsea. Nah, untuk sekarang sebenarnya gue pengen mengeliminasi Bournemouth dulu. Jadi kayak nggak perlu kita liatin lah, karena asetnya juga gue masih kurang yakin siapa yang bagus. Kemudian pertandingannya juga sebenarnya sampai dengan game week 7 itu masih susah gitu kan. Brentford, Chelsea, Brighton, Arsenal. Dan yang menarik di sini sebenarnya Brentford, kalau kalian punya Mbumo dan juga punya Wisa, saran gue hold aja. Pertandingan bagus banget man. Bournemouth, Everton, Nottingham Forest, Burnley. Itu adalah beberapa pertandingan yang pastinya pingin kalian incer gitu kan, terutama 3 diantaranya home. Kemudian Spurs di sini juga bagus banget selain Arsenal, Liverpool. Walaupun Liverpool ya debatable juga ya. Dengan lini pertahanan sekarang mungkin gak sesolid musim-musim lalu. Dan di home gitu kan Spurs juga. Jadi gue agak sedikit cenderung positif sih untuk melihat fixture dari Spurs itu sendiri. Untuk Newcastle di game week ke-6 ke atas menurut gue bagus banget. Sheffield, Burnley, Crystal Palace, Wolves. Cuma untuk sekarang kita wait and see dulu gitu kan. Terutama Trippier yang juga belum return sampai sekarang kalau gue lihat. Dan mahal gitu kan. Jadi kita lihat nih 2 game week ke depan sebelum kita masukin di game week ke-6. Siapa pemain Newcastle yang bisa kita masukin lah ke dalam tim kita dan worth it gitu kan. Kemudian Chelsea juga bagus banget sama kayak Spurs. Nottingham, Bournemouth, Fulham, Burnley, sisanya ya lumayan biasa aja sih. Cuma 4 itu aja udah bagus banget menurut gue. Dan sisanya kalau kalian lihat Brighton di sini yang gue kotakin merah ini bisa kelihatan ya fixture swingnya udah jelek banget sekarang. Newcastle, MU,
Bournemouth-nya masih oke di home. Kemudian Aston Villa, Liverpool, City. Jadi mungkin saatnya kita bisa reconsider ulang. Kita mikirin ulang apakah pemain-pemain dari misalkan Estupiñán, Mitoma, March bisa kita ganti untuk game week keempat ke atas. Tapi di sini pastinya menarik adalah Spurs dan juga Chelsea gitu. Kalau kalian lihat di sini fixture sama-sama bagus dan lagi ada dua pemain yang sama-sama on form juga, yaitu Maddison dan juga Sterling. Tapi di sini gue juga pengen highlight salah satu tim yang pastinya nggak bisa kita lihat secara fixture ya. Fixture itu menurut mereka udah ya bukan suatu perdebatan lagi, melainkan lebih ke siapa yang main, yaitu Manchester City gitu. Kalau kalian secara fixture emang ya biasa aja gitu kan, Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Wolves, dan cenderung bagus bahkan menurut gue. Cuma siapa yang bermain segala macam, dan salah satu nama yang pastinya menarik banget yaitu adalah Phil Foden, yang punya mereka pastinya seneng banget kemarin Phil Foden udah nggak main gitu kan, terus main 90 asisnya pun kayak gitu. Jadi Phil Foden pasti juga masuk dalam radar gue. Dan sekarang saatnya langsung aja gue bahas mengenai 3 opsi midfield dengan range harganya nggak gitu beda jauh. Dan formnya bagus, fixture-nya juga oke. Oke, ini dia 3 midfield yang gue sebut tadi. Ada Maddison, Sterling, dan juga Phil Foden. Di sini gue pengen membedah dari segi data dulu. Kemudian gue akan bahas mengenai ya siapa kira-kira yang akan gue targetin dan kenapanya. Nah, kalau kalian di sini dari segi goal dan juga assist, kelihatan bahwa goals Sterling 2 gol dari pertandingan kemarin. Assist Sterling masih 0, sedangkan Maddison udah bagus banget, 2 gol, 1 gol 2 assist, dan Phil Foden masih 2 assist gitu ya. Dan kalau kalian lihat dari non-penalty XG-nya sendiri, semuanya bagus sebenarnya kecuali Phil Foden. Dari 3 game kemarin 1,25 paling tinggi untuk Maddison, dan juga untuk non-penalty XG ini jauh banget dari yang lain. Maddison bagus banget 2,89 dari 3 game week. Jadi setiap game week gitu kan dari 3 game week kemarin rata-ratanya hampir 1 goal involvement gitu dari assist ataupun goal dia sendiri. Dan kalau dari fixture di sini semuanya bagus sebenarnya, cuma memang secara pertandingan kalau dibandingin ketiga tim ini pastinya Spurs dan juga Chelsea jauh lebih bagus daripada City gitu ya. Tapi sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, kayaknya fixture udah bukan sesuatu yang City perlu pertimbangkan lagi gitu kan kita untuk melihat aset dari mereka. Dan paling sisanya gue akan membahas dari segi siapa pemain yang gue rekomendasikan, dan pastinya gue pingin kasih tahu beberapa pemikiran gue dulu ya. Jadi gue pribadi sebenarnya condong untuk masukin pastinya antara Sterling atau enggak Maddison untuk sekarang. Kenapa Foden bukan salah satu pemain yang mungkin gue akan consider? Kenapa? Sebenarnya menurut gue dengan harganya beda-beda tipis ya, 7,7, 7,6, 7,1 gitu. Jadi harganya beda tipis. Cuma Phil Foden dengan menurut gue Alvarez di situ juga bagus banget gitu kan. Jadinya gue masih sedikit ragu dengan menit bermain dari Phil Foden itu sendiri gitu, karena kedalaman squad dari City pertama ya. Dan yang kedua ya yaitu sendiri ada Julian Alvarez yang menurut gue bisa juga jadi pelengkap Erling Haaland yang supply bola segala macam, bermain di posisi yang lebih mungkin gak se-advance dari Erling Haaland itu sendiri. Dan gue di sini agak sedikit khawatir dengan hal tersebut. Dan kalau kita bandingin dengan kedua pemain di atas gitu ya, Sterling dan juga Maddison, menurut gue ini adalah pemain kunci dari kedua masing-masing tim gitu kan, terutama Maddison gitu. Dan dari segi stats pastinya gue cenderung ke Maddison. Dari segi fixture long term, kalau kalian tadi pastinya menurut gue Chelsea lebih bagus ya, walaupun emang debatable sih. Cuma menurut gue secara long term Chelsea lebih bagus. Satu-satunya yang membuat gue agak sedikit males dengan Maddison adalah dari segi harganya sendiri ya. Emang paling tinggi daripada yang lain gitu kan, 7,7 kalau gue gak salah. Udah naik tinggi banget. Tapi koreksi gue kalau gue salah ya di komen. Dan untuk sekarang gue ngeliat Maddison tuh harganya terlalu tinggi untuk midfielder di tim gue, walaupun gue masih bisa melakukan transfer ke Maddison ya, yang nanti akan gue bahas juga pastinya. Cuma satu plus poin dari Sterling ya itu sendiri sih. Gue lihat interview dia dengan pokoknya reaksi dia dari pertandingan kemarin juga, dia cenderung happy dengan posisi dia yang sekarang. Kalau kita lihat heatmapnya, kalau kalian lihat juga, gue nggak bisa tampilin di sini, cuma heatmapnya itu Sterling sekarang bermain lebih wide sih kalau gue lihat gitu ya. Dan yang mana Sterling juga konfirmasi bahwa ini posisi yang menurut dia lebih suka gitu. Jadi nggak lebih ke dalam. Dan gue rasa Pochettino mendengarkan saran dia kemarin, bermain lebih luar dan terbukti 2 gol. Jadi gue rasa dengan pertandingan Nottingham Forest, Bournemouth ini pertandingan yang bagus banget. Cuma sekali lagi stats dari Maddison gue nggak bisa pungkiri ini bagus banget guys. Dan dari segi fixture juga oke gitu kan, Burnley dan juga Sheffield. Jadi ini adalah 2 dilema atau 2 pemain yang gue masih galau banget sih untuk pemain siapa. Cuma gue udah ngomong tadi bahwa gue cenderung sebenarnya
prefer ke Madison dari segi stats dan juga fixture short term gitu ya. Plus gue udah punya Nicholas Jackson yang bisa, mungkin menurut gue bisa cover pemain dari Chelsea gitu kan, fixture Chelsea. Dan yang kedua adalah satu titik yang membuat gue sedikit masih mikirin Sterling ada dari segi harga tersebut. Dari segi harga kenapa? Karena gue jujur aja udah kehilangan beberapa value tim gue dari Gabriel, dan juga gue lupa pemain siapa yang gue jual. Cuma dan gue beli pemain yang udah naik gitu kan waktu itu, jadinya kayak tim value gue mungkin gak sebanyak manajer-manajer lainnya. Jadi gue budget adalah concern gue juga untuk sekarang. Plus gue punya kepikiran untuk masukin Trippier yang tadi gue bahas juga di game week ke-6 ke atas. Pertandingannya bagus banget. Dan mahal juga kan sekarang Trippier udah 6,5 juta kalau gue nggak salah. Jadi pastinya gue pingin keep itu juga gitu ke dalam pemikiran gue atau pertimbangan gue ke dalam dua pemain tersebut. Cuma sekali lagi kalau gue jujur pribadi gue prefer Madison kalau gue nggak melihat harga gitu ya. Jadi itu dia beberapa pertimbangan gue dan juga konsiderasi gue mengenai pemilihan midfield yang lagi-lagi ini bagus-bagus banget gitu kan midfieldnya. Jadi itu aja, dan berikutnya gue akan langsung membahas mengenai pemilihan transfer. Oke, sebelum masuk ke dalam pemilihan rencana transfer gue pengen kasih tahu bahwa gue bekerja sama dengan Anthem Apparel untuk mengadakan giveaway berupa tebak skor. Jadi untuk kali ini gue akan mengadakan tebak skor untuk pertandingan antara Arsenal dan juga Manchester United. Jadi untuk info lebih lanjutnya kalian harus lihat ke Twitter gue di @fpl62_. Kalian bisa lihat sistematisnya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan juga gue akan umumin pemenang pastinya di sana. Jadi langsung aja ke Twitter gue di @fpl62_ karena bakal ada tebak skor antara pertandingan MU melawan dengan Arsenal. Karena nantinya akan ada satu pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa saldo GoPay, OVO, ataupun digital wallet lainnya berupa 100.000 plus jersey eksklusif pastinya dari Anthem yang keren banget. Jadi kalian pantengin terus aja biar gak ketinggalan infonya. Nah sekarang langsung aja kita lanjut untuk ke transfer plan gue di game week keempat. Nah untuk game week keempat sendiri ini tim gue untuk sekarang gue belum melakukan transfer apapun karena pastinya gue menunggu beberapa pertandingan cup gitu ya, Carabao Cup dari masing-masing tim. Dan takutnya ada yang cedera, gue gak mau early transfer dulu. Dan sekarang kalau kalian lihat tim gue di sini, gue masih pakai formasi 3-5-2 seperti biasa. Gue pakai kapten Erling Haaland untuk sekarang di lawan Fulham gitu kan di home. Cuma kalau kalian mau diferensial ya menurut gue Nicholas Jackson, Sterling, Madison itu 3 pemain diferensial yang menurut gue worth it juga untuk kita highlight atau kita jadiin opsi kapten. Cuma untuk sekarang transfer plan gue di sini gue punya satu transfer kalau kalian lihat dengan uang gue di sini 0,8. Kalau kalian lihat tadi pertandingannya sebenarnya masih oke banget kecuali Arsenal akan menghadapi dengan MU gitu kan di game week keempat ini di home-nya Arsenal. Dan tapi menurut gue big match pastinya susah banget untuk diprediksi gitu ya siapa yang bakal jadi pemenangnya. Jadinya gue agak sedikit menghindari sebenarnya pertandingan tersebut. Jadi dan gue lihat di sini dari keempat pemain tersebut gitu kan, Martinelli, Saka dari Arsenal, Fernandes juga Rashford. Nah menurut gue dari antara keempat pemain tersebut yang paling lemah di sini adalah Martinelli. Jadi gue rencananya akan transfer out Martinelli ke salah satu pemain yang gue pingin antara Madison atau Sterling. Cuma lagi-lagi gue di sini pingin masukin Madison dulu. Jadi gue punya uang 1,1 juta di sini, dan itu dia sih rencana transfer gue untuk game week 4 sejauh ini gitu ya. Cuma sekali lagi untuk kalian yang punya pertanyaan juga langsung aja komen di bawah atau DM gue di @fpl62_. Dan pantengin terus aja sosial media gue karena gue selalu update tim gue sebelum datang. Walaupun mungkin sorry ya agak mepet-mepet dari jam 12-an gitu. Jadi mungkin kalian harus pantengin juga karena itu banyak banget informasi guys yang bisa kalian lihat di situ di jam-jam 11 sampai jam 12. Jadi itu aja video gue untuk kali ini. Sekali lagi buat kalian semua yang pengen dapetin saldo GoPay atau OVO gitu kan berupa 100.000 rupiah plus 1 jersey eksklusif dari Anthem Apparel, pantengin terus aja Twitter gue karena bakal tebak skor antara Arsenal juga MU. Thank you semuanya, dadah.